selamat pagi. Kita berjumpa kembali di 10 Minutes with God. Pagi ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama meluangkan waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami boleh bersama-sama meluangkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita sama-sama mau membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema tindakan yang tepat. Pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran 14 ayat yang pertama sampai 14. Saya akan membacakan ayat yang ke-10, ayat yang ke-13 dan 14. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel mengalami ketakutan ketika awalnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Namun Raja Firaun berubah pikiran dan Raja Firaun mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dikejar, mereka diperhadapkan dengan lautan dan di belakang mereka tentara Mesir. Ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, mereka ketakutan. Dan apa tindakan bangsa Israel ketika mereka sedang ketakutan? Apa tindakan yang tepat ketika kita mengalami ketakutan saat ini? Kita mau sama-sama belajar hari ini tindakan yang tepat ketika kita mengalami ketakutan. Yang pertama yaitu kita berseru-seru kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka mengalami ketakutan, ketika mereka menoleh dan melihat Raja Mesir banyak mengepung mereka, banyak mengejar mereka, mereka ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita sama-sama mau belajar hari ini bahwa ketika kita masa kesulitan, ketika kita sedang dalam ketakutan, mari kita sama-sama berseru-seru kepada Tuhan. Di ayat ini kita sama-sama melihat bahwa ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Ketika orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dikatakan bahwa maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Mari kita bersama-sama berseru-seru kepada Tuhan. Tindakan kita yang tepat saat ini adalah berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berseru itu yaitu memanggil atau
perhatian orang dengan suara yang keras. Jadi kalau berseru-seru itu berarti kita memanggil atau menarik perhatian orang berulang-ulang kali, terus menerus. Jadi ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, itu berarti kita menarik perhatian Tuhan terus menerus. Kita menarik perhatian Tuhan, kita memanggil Tuhan, kita berseru kepada Tuhan dengan terus menerus, tidak berhenti. Kita terus berseru kepada Tuhan, kita tidak berhenti menarik perhatian Tuhan, sehingga Tuhan mengingat kita dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saat ini kita melihat bahwa ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita yakin dan percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mampu, sanggup memulihkan keadaan kita. Dan yang kedua, tindakan tepat yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan, yaitu memperkatakan perkataan iman. Seperti yang dilakukan oleh Musa ketika ayatnya di Keluaran 14 ayat 13, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mari kita memperkatakan perkataan iman ini. Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kita semua. Sebab wabah yang kita lihat hari ini, kita tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Ketakutan yang kita alami saat ini tidak akan kita alami lagi untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama memperkatakan perkataan iman seperti ini, bahwa seperti yang dikatakan oleh Musa, bahwa hal yang kita alami saat ini, ketakutan yang kita alami saat ini tidak akan kita alami lagi untuk selama-lamanya. Mari kita melihat dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi ketika kita memperkatakan perkataan iman, perkataan iman itu juga perkataan yang baik, perkataan yang positif. Seperti yang dikatakan oleh Musa, ketika kita sedang ketakutan, mari kita berkatakan jangan takut. Apa yang kita alami hari ini tidak akan kita alami lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah hari ini kita sama-sama membahas tindakan yang tepat ketika kita mengalami ketakutan. Yang pertama, kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memperkatakan perkataan iman. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang senantiasa menerangi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami